Halo semua, pada saat ini saya akan membawakan summary Daily Bible Study tanggal 4 Agustus 2023. Pelajaran kali ini berasal dari video yang berjudul Heavenly Trio. Yang pertama ditunjukkan di video ini ialah kutipan original handwritten manuscript oleh Mrs. White. Di original handwritten manuscript tersebut, tulisan Mrs. White yang asli, kata pertamanya adalah here, atau bahasa Indonesianya inilah. Jadi kalimat pertama itu adalah here are the living three personalities of the heavenly trio. Nah, lalu kutipan selanjutnya setelah kutipan ini ialah kutipan dari buku evangelism. Ini adalah kutipan yang sama. Tapi kata pertama di buku evangelism dengan kata pertama di original handwritten manuscript itu berbeda. Kata pertama di evangelism ialah there, sedangkan kata pertama di original handwritten ialah here. Sehingga timbullah pertanyaan, kenapa yang ditulis di buku evangelism berbeda dengan tulisan asli Mrs. White? Padahal kutipannya ini isinya sama. Jadi inilah dasar daripada video kenapa pelajaran ini dibahas, yaitu Heavenly Trio. Dan kita temukan bahwa ada yang berbeda antara tulisan Mrs. White yang asli dan buku evangelism. Buku evangelism ini ialah kompilasi daripada tulisan-tulisan Mrs. White. Tapi Mrs. White tidak tulis buku evangelism ini, namun tulisan isi dari buku ini ialah tulisan Mrs. White. Contohnya seperti buku Last Day Events, itu juga buku kompilasi daripada tulisan-tulisan Mrs. White. Apa itu kompilasi? Kompilasi itu adalah mengambil tulisan-tulisannya Mrs. White berdasarkan atau lalu disusun berdasarkan topik-topik tertentu, lalu dibuat menjadi buku. Nah, kalau bicara soal Trinitas, kalau kita search atau kita cari kata Trinitas di tulisan Nyonya White, hanya satu ditemukannya, yaitu di buku evangelism ini. Dan itu kata Trinitas itu ialah judul di perikop. Dan yang taruh kata Trinitas itu ialah yang mengkompilasi buku evangelism. Jadi sekarang kita mau lihat kenapa tulisan asli Mrs. White ini berbeda dengan yang di buku kompilasi, yaitu buku evangelism. Oke. Nah, karena adanya perbedaan itu, tadi kata here dan kata there, kita mau bahas apa sih perbedaan dari kata here dan kata there. Here itu bahasa Indonesianya adalah inilah. Jadi kalau waktu orang atau seseorang itu bilang inilah, contoh ya, saya bilang ke seseorang atau saya bilang ke B, inilah orangnya. Dari sisi B, waktu dibilang inilah orangnya, artinya si B tahu sebelumnya tentang apa. Dan apanya itu adalah inilah orangnya. Jadi untuk bilang inilah orangnya, artinya kalau bilang inilah, itu artinya sudah harus ada sebelumnya yang membuat kenapa kata inilah masuk akal bagi para pendengarnya. Dan contohnya tadi pendengarnya ialah si B. Tapi kalau tidak ada sebelumnya, tidak masuk akal kalau kita bilang inilah. Itu contoh dari kata here atau inilah. Sekarang kita ke kata there are. Contoh daripada there are adalah, contohnya ada 3 kucing di rumah. Nah, dari pernyataan ini, kita tidak perlu tahu latar belakangnya tentang kucingnya itu apa, atau bagaimana untuk bilang pernyataan ada 3 kucing. Jadi, pernyataan ada 3 kucing di rumah adalah pernyataan fakta. Kita tidak perlu tahu sebelumnya atau tidak perlu tahu apa-apa
dan gak dituntut untuk tahu sesuatu untuk dengar pernyataan itu. Sedangkan kalau kata inilah atau kalau kata here are, saya dituntut untuk tahu apa yang dibilang sebelumnya sebelum dibilang inilah dia menjadi masuk akal. Nah, jadi waktu Mrs. White bilang here are atau inilah dia, dan Nyonya White menuliskan here are itu berdasarkan apa yang Mrs. White bilang sebelumnya. Sementara Leroy Froome atau penyusun dari buku Evangelism ini, dia bilang bahwa gak peduli apa yang dibilang sebelumnya atau gak perlu tahu apa-apa, pokoknya dengan bilang kata there are artinya ada 3 oknum di surga. Oke, jadi itulah persoalannya. Nah, di video daripada judul yang berjudul Heavenly Trio, bagian pertamanya itu ialah ketika kita sudah tahu bahwa ada perbedaan di tulisan Mrs. White yang asli yaitu here are dengan yang di buku Evangelism yaitu there are. Sekarang pertanyaannya, apa sih yang Mrs. White tulis sebelum dia bilang here are? Kalau kata there are, tidak perlu diperhitungkan apa yang dibilang sebelumnya. Nah, tapi Mrs. White bilangnya here are, sehingga kita perlu tahu apa yang Mrs. White tulis sebelum dia bilang here are. Jadi yang perlu kita cari tahu ialah apa yang Mrs. White tulis sebelumnya. Dan waktu kita lihat apa yang Mrs. White tulis sebelumnya, Mrs. White tulis sebelumnya itu setelah dia tunjukkan apa yang mereka ajarkan dan di-endorse oleh John Harvey Kellogg. Jadi, here are itu sebelumnya Mrs. White bilang, kenapa here are? Dan sebelumnya kenapa here are-nya? Mrs. White tunjukkan apa versi merekanya. Jadi kata Heavenly Trio di kutipan itu, Mrs. White diinstruksikan untuk meet it atau hadapi dengan segera, dengan tegas dan tanpa delay atau tanpa tunda-tunda. Nah, apa sih yang harus dihadapi? Yang harus dihadapi itu ini. Nah, Mrs. White menggunakan kata Heavenly Trio untuk menunjukkan bahwa inilah Heavenly Trio, bukan kalian punya versi. Jadi, Mrs. White gunakan kata Heavenly Trio untuk membantah Trinitas. Jadi, kata Heavenly Trio ini adalah salah satu topik gajok mereka bagi yang percaya Trinitas untuk bilang bahwa ini loh Mrs. White percaya Trinitas. Oke, selain belajar tentang Heavenly Trio bagian video pertama itu, kita juga belajar tentang kata divested. Nah, kata divested ini juga adalah salah satu pembahasan Trinitas juga. Kata divested itu, kata dasarnya adalah vest, yang artinya jaket. Nah, ada 2 huruf di depan juga kan, yaitu die, D dan I. Nah, arti kata die itu ialah untuk diandalkan vestnya atau untuk diandalkan jaketnya. Jadi kalau kita hubungkan dengan pembahasan Holy Spirit, jadi gini, the personality of the Holy Spirit is distinct from that of Jesus Christ. Artinya bisa sama dengan person, tapi bisa juga beda dengan personality. Nanti kita akan jelaskan selanjutnya. Nah, kata divested itu artinya Roh Kudus itu personality-nya beda dari Yesus Kristus punya personality atau humanity atau kemanusiaan. Dan kata personality itu kata dasarnya adalah person. Gak bisa ada personality kalau personnya tidak ada.
Contoh, saya bilang kemanusiaan. Gak bisa bilang kemanusiaan kalau manusianya itu tidak ada. Jadi personality itu tidak bisa terpisah dari personnya. Atau gak bisa kalau personnya itu gak ada. Personality itu, apapun si person punya itu, tidak bisa dibilang terpisah dari person itu. Personality boleh dibilang person juga karena tidak bisa terpisah dari person itu. Jadi walaupun personality itu beda dengan person, tetapi digunakannya sama karena tidak bisa dipisahkan. Jadi tadi ada pernyataan kan bahwa the Holy Spirit atau Roh Kudus has a distinct personality. Jadi personalitinya Roh Kudus itu berbeda dari Tuhan Yesus dan Bapa. Kalau Trinitas itu bilangnya gini, Bapa ada personality, Tuhan Yesus ada personality, dan Roh Kudus ada personalitinya juga. Nah, dengan adanya personality daripada Roh Kudus itu, mereka menyimpulkan bahwa ada oknum ketiga. Personalitinya Roh Kudus itu berbeda dari anak dan Bapa. Artinya ada 3 personalities. Artinya ada 3 oknum. Dan itu adalah yang dipercayai oleh Trinitas. Tapi cara baca Alkitab tidak bisa seperti itu. Kita harus bandingkan dengan kutipan lain dan dengan kutipan lainnya. Gak bisa hanya ambil dari satu kutipan lalu langsung ambil kesimpulan. Oke, jadi ada kutipan yang bilang bahwa covered with humanity. Jadi Tuhan Yesus itu terikat dengan kemanusiaannya. Tuhan Yesus gak bisa berada dalam waktu yang bersamaan, berada di mana-mana secara oknum kemanusiaan. Artinya tubuh manusianya Tuhan Yesus ini bukanlah omnipresent atau bukanlah maha hadir. Oleh sebab itu adalah baik bagi murid-murid untuk Tuhan Yesus pergi, supaya dikirim comforter atau penghibur, yang adalah Roh Kudus. Artinya Roh Kudus itu harus omnipresence atau harus maha hadir, karena Tuhan Yesus itu nggak maha hadir. Nah, Roh Kudus itu adalah dirinya sendiri atau Kristus sendiri tanpa personality dari kemanusiaannya Tuhan Yesus, dan bisa berfungsi tidak terikat dari personality kemanusiaannya Tuhan Yesus. Kita tahu kata lain personality adalah person. Karena personality nggak bisa dipisahkan dari person. Artinya, Roh Kudus itu adalah Tuhan Yesus, tapi tanpa tubuhnya Tuhan Yesus sebagai manusia. Artinya, Roh Kudus itu divested dari tubuh personality kemanusiaannya Tuhan Yesus, tapi itu Tuhan Yesus. Jadi divested itu artinya Tuhan Yesus itu ditanggalkan Roh Kudusnya, sehingga Roh Kudus itu tanpa tubuh kemanusiaannya Tuhan Yesus. Jadi kalau Roh Kudus itu ditanggalkan, atau kayak kalau pakai jaket tuh dibuka, sebelum di divest, Roh Kudus itu diinvest di tubuhnya Tuhan Yesus. Nah, jadi kalau dicabutnya itu dari tubuh Tuhan Yesus, itu karena sebelumnya tubuhnya Tuhan Yesus yang pakai. Demikianlah summary daily Bible study kita pada hari ini. Tuhan Yesus memberkati.